Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498254428. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah jaringan komputer. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah mendapatkan soal untuk tugas 3 jaringan komputer. Untuk soalnya yang pertama adalah silakan pelajari panduan praktik tugas 3. Kemudian soal pertama adalah buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, untuk tugas nomor 1 ini saya sudah menginstal paket tracer ya kebetulan. Dan di sini untuk soal pertama adalah buat 4 buah komputer dan 1 buah switch. Di sini untuk device-nya komputer itu ada di sini ya, di komputer ini. Kemudian ini isi 1 2 3 4 dan 1 buah switch ada di sini. Oke. 1 buah switch. Oke. Kemudian kita akan hubungkan menggunakan kabel. Oke. Kita akan hubungkan di sini ada pas Ethernet. Kita menggunakan kabel ini straight ya. Kemudian kita konekkan sana 1, kemudian lanjut sini pas Ethernet, kita konekkan lagi, kita koneksikan semuanya ya. Oke. Nah, setelah konekkan seperti ini, dia masih proses menunggu. Warna orange ini masih dalam proses waiting ya, jadi sedang proses koneksi. Sembari proses koneksi, saya akan menambahkan alamat IP-nya. Jadi kita akan hubungkan dengan alamat IP address. Saya menggunakan segmen kelas C. Sini saya menggunakan 1.2 atau NOS-nya 255.255.255.0. Oke. Kedua, 3 255.255.0. 3 4 255.255.0. Oke. Nah, ini sudah terhubung ya. Di sini saya akan kasih note dulu ya, agar untuk mempermudah kita untuk memasukkan deskripsi IP address-nya. Oke, untuk fungsi yang 0 kita masukkan di sini. Nah, di sini ada fungsi on off ya. Kalau ini sekarang posisi sudah kuning berarti sudah menyala. Di sini masukkan ke desktop, kemudian IP configuration, di sini IP static ya. Masuk ke red 0. Kita masukkan IP nya tadi. Ini 192.8.1.2. Nah, ini 255. Ini sudah perlu diisi dulu ya. Karena kita hanya menghubungkan. Kemudian kedua, ini 1.3. Oke. 168.1.3 255.0. Kita dulu. Oke. Yang ketiga ini 1.4 sampai 1.4. Ini 1.4. Ini hilangkan dulu. Oke, ini 1.5 2 apa? No. Oke. Nah, di sini untuk proses kita pengetesan di nomor 1 ini melakukan ping. Jadi kita akan coba dari PC 0 ke PC 1. Kita masuk dalam PC, masuk ke command prompt. Pada command prompt ini kita pernah ditugaskan di tugas 2 ya, bagaimana cara ngeping dari IP client 1 ke client 2. Caranya ada ping, kemudian IP tujuannya 2.1.1.3. Nah, jika sudah replace seperti ini, maka sudah terkoneksi. Itu juga ke IP yang lainnya ya. Di sini client 3 ada IP 4, client 2, client 3, kemudian satu lagi client 4 nya di 5. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini, poin pentingnya adalah jika kita buat 4 buah komputer dan 1 buah switch, untuk menghubungkannya adalah kita harus memasukkan alamat IP address-nya agar mereka saling terhubung dan saling mengenali untuk address-nya masing-masing. Ketika sudah disebutkan, maka kita akan coba lakukan tes ping namanya. Begitu untuk tugas di soal nomor 1. Oke, untuk soal selanjutnya untuk nomor 2 adalah buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer
pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, pada soal 2 ini kita akan melanjutkan dari soal pertama ke soal kedua ya. Kita menggunakan topologi yang sama. Di sini kita hanya tinggal menambahkan servernya saja. Dia server ada di sini, komponen device, kemudian pilih server. Nah, di server ini kita akan set untuk posisinya harus menyala dulu ya, seperti ini ya, lampu hijau. Kemudian untuk IP-nya saya akan set sesuai dengan alamat server ya, 1. Oke, kita dulu ya. Oke, kita preset pertama adalah set IP-nya dulu 1.1. Kemudian di bagian services HTTP-nya ini harus di-on-kan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan coba buat copyright-nya di indeksnya itu. Di sini adalah selamat datang UT gitu ya. Kita coba ya. Kita save, kita bikin HTTP-nya dulu. Kemudian untuk di DNS-nya, di sini DNS-nya harus di-on-kan terlebih dahulu. Lalu di sini namanya, di sini kita coba saya buat namanya adalah di sini kita coba masukkan itu dulu ya, karena kan ini soal kedua adalah HTTP server dulu ya, bukan DNS dulu ya. Jadi kita bisa langsung tembak ke IP-nya saja, jadi tidak perlu pakai DNS server dulu. Kita buka HTTP dulu, kita aktifkan on dulu. Ini tadi indeksnya saya tambahkan selamat datang UT. Kemudian pastikan IP-nya itu sudah 1.1. Lalu di kliennya di sini kita tinggal memasukkan alamat IP DNS-nya ya. Caranya masuk ke desktop ini ya, desktop ini ya. Lalu ke IP. Nah, saya masuk ke PC 0. Saya masukkan gateway-nya dulu ke DNS tadi ya. Di DNS server juga kita masukkan IP DNS tadi ya. Oke, kita masukkan. Ini kita masukkan terlebih dahulu ya, ini server DNS-nya ke masing-masing klien. Oke, kemudian jangan lupa kita koneksikan lagi servernya ya ke switchnya. Kita pastikan sampai dia hijau, dan langkah pertama yang kita lakukan coba dari PC 0 dulu. Kita coba lakukan pengaksesan ping ya, pengaksesan ping ke IP servernya. Oke, saya kasih 0 dulu servernya. Kita coba lakukan ping ya. Oh, di sini masih orange, masih menunggu sebentar sampai dia hijau ya. Nah, jika sudah hijau dia akan reply seperti ini ya. Tadi sempat orange karena dia orange ya, RTO, dan sudah hijau jadi reply ya. Oke, kita coba tes ke masing-masing dari setiap komputer terlebih dahulu. Di sini juga coba tes ping lagi ke DNS server HTTP-nya. Oke, reply ke sini. Oke, reply lagi. Oke, reply juga. Jadi untuk soal nomor 2 kita akan coba tes dari PC 0 ya. Kita akses ke web browsernya ya, ke HTTP-nya. Ini saya klik web browser sedikit agak lama karena memproses untuk membuka browser dari si PC tersebut. Oke, kita sambil menunggu. Oke, ini sudah muncul, dan ini langsung kita tambahkan ke alamat IP-nya. Nah, untuk soal nomor 2 hasil finish adalah seperti ini. Jadi untuk pengaksesan ke dalam si server ini dengan IP HTTP servernya 92.168.1.1 ini, kita tembak dari browser di PC 0 ini, langsung tembak ke alamat IP HTTP-nya, maka akan muncul seperti yang tadi saya udah edit ya, selamat datang UT, seperti itu untuk soal nomor 2. Dan untuk selanjutnya, untuk soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS, satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Jadi ada satu buah server DNS dan satu buah server HTTP. Nah, di sini berarti ada 2 ya.
ada 2 server ya, untuk HTTP dan DNS servernya. Oke, berarti kita menggunakan yang sama ya. Ini untuk tadi saya namakan ya, ini untuk server HTTP. Oke, saya akan buatkan satu lagi untuk yang kedua ya. Di sini kita namakan server DNS. Oke, nah di sini untuk server DNS dan server HTTP melalui DNS servernya. Oke, nah di sini ya, ini server HTTP tadi untuk alamat 1.1 ya, ini untuk server DNS ya. Jadi kita akan konekkan terlebih dahulu servernya. Oke, di sini kita set IP-nya dulu. Oke, kita coba pakai IP dari segmen 1.6 ya. Ini servernya dinolakan saja. Kemudian masuk ke menu service, HTTP di on kan lagi. Kita ubah lagi di sini. Selamat datang di server ut.ac.id ya. Oke, kita save. Nah, masuk ke menu DNS-nya. Oke, kita masuk ke menu DNS-nya. Dan di sini DNS server di on kan, masukkan IP-nya tadi ya, IP conduit tadi sini. Ya, tadi kan sini kita set untuknya 1.6 ya. Oke, kemudian di service DNS-nya masukkan ut.ac.id, masukkan 192.168.1.6, add. Nah, sudah jadi seperti ini untuk ut.ac.id ya. Ini kita on kan. Nah, di dalam si IP-nya si komputer DNS-nya itu berarti kita rubah. Oke, kita rubah untuk di DNS-nya 1.6. Oke, masing-masing kita rubah ya, 1.6. Oke, sudah rubah. Kita kasih notekan ya di sini ya. Oke, kita tambahkan notenya. Oke, sini IP-nya ya, kita tambahkan not ya, IP DNS-nya. Oke, nah ini sudah ditambahkan notnya. Kemudian tadi untuk service-nya ya, kita sudah on kan ya, di HTTP sudah on kan. Kemudian di bagian DNS yang paling terpenting di poin dari soal nomor ini adalah DNS service sudah di on kan. Kemudian masukkan name-nya, kemudian masukkan alamat IP-nya. Untuk pengetesannya kita coba dari PC1. Kita akses dari command prompt terlebih dahulu ya. Kita coba ping IP-nya, ping 92.168.1.6. Nah, ini sudah reply. Otomatis di PC yang lain juga ada reply ya. Biasanya saya menggunakan ini ya, seperti gambar surat example, jadi bisa langsung simulasi tanpa menggunakan ping seperti ini, langsung dia akan successful. Kita melakukan pengetesan dari ping antar router, dia akan successful. Oke, kita akan coba tes dari PC 0. Oke, di sini tadi untuk DNS-nya adalah ut.ac.id ya. Saya kasih note lagi, ut.ac.id. Yang untuk alamatnya tadi kita dari PC 0 P1. Nah, di akses URL ini kita coba ut.ac.id. Oke, seperti ini hasilnya dari DNS server DNS ya. Jadi selamat datang di server DNS ut.ac.id. Jadi langsung masuk. Kalau kita menggunakan IP address-nya pun melalui IP HTTP pun juga bisa. 46. Ya, ini juga bisa. Jadi poin di soal nomor 3 ini adalah untuk layanan dari HTTP dan DNS servernya. Di sini dari setiap PC itu sudah bisa langsung mengakses pingnya ya.
ya, dari PC ini, dari PC ini ke sini semua bisa mengaksesnya. Jadi poinnya adalah yang penting adalah di server DNS ini kita harus DNS service harus di on kan ya. Di DNS server ini harus di service di on kan agar supaya kita masukkan name recordnya untuk addressnya juga. Kalau HTTP itu kita harus memasukkan alamat IP-nya, kemudian di server HTTP nya harus di on kan, dan untuk di DNS tidak perlu diaktifkan karena kita tidak menggunakan DNS server di dalam si server HTTP ini. Jadi soal nomor 3 kurang lebih seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya di soal nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, di sini untuk gambarnya ya, di sini ada 3 buah server, kemudian ada 2 klien dan ada 2 switch dan ada 1 router. Untuk soal ini saya sudah membuatkan untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Ini device-nya semua saya sudah matikan dan saya sudah koneksikan untuk semua kabel jaringannya. Di sisi 0 ini saya namakan user Febri dari password 0 dan 03 dari server Pendilkom ini dari password 0 dari 02 di switchnya, kemudian dari switch ke router ini dari ke pas Ethernet 01 ke 00 ya di router, di gateway-nya berikan selanjutnya ke 01 ke F01 di dalam switchnya. Di sini posisi 1 user 1 user 2 ya, user 2 di sini namanya Nugroho, kemudian ini server Elkom, sini untuk server DNS sesuai dengan di soal seperti ini. Nah, di sini saya akan hidupkan terlebih dahulu. Kita klik salah satunya, kita hidupkan semua ya untuk device-nya. Ini kita hidupkan terlebih dahulu semua perangkatnya. Kita hidupkan. Dan di sini saya sudah tambahkan note untuk IP address di setiap PC dan server yang sudah saya tentukan untuk IP address mas gitu dan DNS servernya. Dan di sini di PC 0 saya set menggunakan IP address kelas C. Di sini masuk ke menu config, kemudian di desktop ada IP address untuk static. IP-nya kita masukkan 19.8.10, gateway-nya 2500, gateway-nya masuk ke si dalam router. Dan di router ini sebagai gateway-nya saya akan set sebagai gateway, kemudian DNS server ini masuk ke DNS server Pendilkom ya, IP-nya 192.168.1.2. Oke, di sini sudah masuk IP-nya, kemudian yang di server pun saya akan masukkan IP-nya terlebih dahulu, masuk ke desktop IP 19.8.1.2, kemudian di sini gateway-nya saya masukkan. Oke, DNS servernya di sini saya masukkan ke 2.2 agar masuk ke dalam DNS server 2.8.2.2. Oke, selanjutnya di sini ada PC 1 user untuk Nugroho ya, kemudian masuk ke desktop IP lagi, saya masukkan 19.8.2.10, nah 2050, kemudian di gateway-nya 19.8.2.1. 2.1 ini dari gateway di router ini, kemudian DNS servernya di sini saya masukkan 192.168.2.3 ke 2.3 ini untuk yang ke Elkom ini yang 2.3. Oke, ini di server pun juga sama, masukkan IP-nya terlebih dahulu 92.168.2.3, gateway-nya sama 1.2.2 masuk ke DNS server. Ini gateway-nya 2.1 router ya, ini keluar ke server terbalik saya 92.168.2.2. Oke, kemudian di sini DNS server pun juga kita masukkan IP-nya juga 92.168.2.2 gateway sama 92.168.2.1 ke router. Ini DNS server. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan IP di dalam router gateway-nya, masuk ke menu di config, masuk ke password 00 ya, saya masukkan 192.168.1.1, kemudian kita masukkan netpassnya 2050, lalu di on kan, dia akan berubah menjadi hijau, di switchnya masih orange, masih menunggu. Selanjutnya ke yang IP yang gateway yang berikut yang kedua, IP-nya 192.168.2.1, masukkan gateway-nya, kemudian lalu di on kan, menunggu dia sehingga hijau, menunggu router ini dia terhubung. Nah, untuk di soalnya
ini lakukan perintah berikut. 1. Ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 PC1 harus terhubung. Di sini kita harus menunggu dia sampai hijau. Nah, pada soal nomor 1 ini, untuk di dalam biar supaya PC0 dan PC1 ini terhubung, kita akan coba lakukan tes ping. Saat ini masih progres ya, di bakalan file. Kenapa? Karena dia belum ada koneksi tadi ya. Sekarang sudah menjadi hijau, ya sukses ya. Kita akan coba tes ping ya dari PC untuk soal pertama ya. Ping dari komputer PC0 Febri tadi ke PC1 Nugroho, pastikan terhubung. Oke, kita coba tes dari PC0 ke PC1. Kita coba ping ke 92.168.2.10. Oke, sudah terhubung reply seperti ini ya. Jadi sebaliknya dari PC1 ke PC0, ping versi 92.168.1.10. Nah, ini juga reply. Oke, kemudian cara praktisnya adalah kita tinggal kirimkan namanya ini untuk pembatasan add simple video nya dari PC0 ke PC1 ini successful, begitu sebaliknya dari PC0 ke PC0 successful. Selesai di sini. Oke, soal nomor pertama di nomor 4 ini sudah berhasil. Kemudian kedua, ping dari PC1 ke PC0 ini tadi sudah berhasil ya. Kemudian nomor 3 itu buka web browser akses Ilkom dari PC1, pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Oke, dari PC1 ke server Ilkom. Nah, kita harus setting server Ilkom ini untuk service di HTTP yang kita on kan terlebih dahulu. Oke, kita ubah di indeksnya selamat datang di ilkom.com ya. Welcome to ilkom.com. Yes, kemudian masuk ke di DNS servernya, kita on kan, kemudian kita tambahkan ya. Di sini namanya ilkom.com ya, sesuai dengan soal. Kemudian masukkan IP-nya 2.3. Oke, kita add di sini. Nah, lalu pengatasannya adalah dari PC 1, kita dari web browser. Ini kita tunggu proses browsernya sampai terbuka. Jadi sambil menunggu, kita baca soal ulang. Buka web browser akses Ilkom dari PC1, pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Oke, PC1 sudah terbuka ya. Ini adalah Ilkomnya ya, ilkom.com. Oke, kita coba ilkom.com. Oke, di sini pengatasannya berhasil. Jadi di settingan di dalam servernya itu harus HTTP-nya harus dilakukan, kemudian itu bisa kita edit. Lalu di DNS-nya harus di service harus diaktifkan on, kemudian kita tambahkan name dan address di IP-nya. Jadi name DNS-nya sama IP address-nya. Makanya dari PC1 itu bisa terhubung langsung dari web browsernya ke ilkom.com dan hasilnya seperti ini. Untuk soal di nomor 3. Kemudian soal di nomor 4. Di sini buka browser akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka dari PC0 ini ya. Kita coba ping terlebih dahulu ya, ping ke IP-nya. Oke, terkoneksi ya. Kemudian kita coba tes dari akses web browser dari PC0 ke server pendilkom. Nah, sebelumnya di sini juga sama ya. Oke, dari akses pendilkom.com ini juga harus kita setting terlebih dahulu di service-nya. HTTP-nya di on kan. Baru gua di sini selamat datang di pendilkom.com, kita save. Kemudian masuk ke DNS-nya. Ini kita isi saja, kemudian masuk ke DNS-nya kita settingkan on. Kita tambahkan ini ya, pendilkom.com, kemudian masukkan IP ke servernya dan DNS servernya adalah pendilkom.com, kita save. Nah, lalu tadi pengatasannya kita sudah coba tes ping berhasil, kemudian kita coba akses dari pendilkom.com. Oke. Nah, ini akses dari PC0 ke server pendilkom.com sudah berhasil. Selamat datang di pendilkom.com. Nah, di sini untuk tambahannya sebenarnya kita bisa lakukan lagi untuk hal yang lainnya, seperti mungkin bisa saya tambahkan dari akses di PC Febri ini kita coba tes ke DNS server. Coba kirimkan paket seperti ini. Nah, ini segini successful ya. Kita coba tes lagi dari server ini ke server pendilkom.com, progress. Kemudian ini kedua lagi.
successful. Dia pertama gagal, kedua successful. Oke, selanjutnya dari PC 0 ini successful, dari PC ke server successful, dari PC satu ke sini successful. Jadi pada dasarnya topologi ini dari tugas 3 kita bisa mengetahui bahwa server dari HTTP kita bisa akses berdasarkan IP-nya, address-nya. Kemudian untuk yang DNS si server, server ini bisa kita set DNS name-nya berdasarkan IP address di name record-nya. Dan untuk access router ini sebagai gateway penghubungnya antara dari jaringan penilkom dan si ilkom tersebut. Jadi untuk tugas 2 kali ini saya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton untuk video tugas ini, Pak. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.